Selamat siang, teman-teman kelas 9. Saya tetap selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, tentunya bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Kembali pada pagi menjelang siang ini, kita akan memulai pembelajaran kita. Setelah minggu yang lalu kita bicara tentang hidup beragama. Nah, sekarang kita akan melihat alasan manusia itu memeluk agama. Kita menjadi penting ketika kita bicara mengenai agama di Indonesia ini. Baik, kita akan mencoba melihat latar belakang atau alasan mengapa orang memeluk suatu agama. Alasan manusia menganut suatu agama. Latar belakang dari permasalahan ini adalah bahwa hampir seluruh penduduk di dunia ini menganut suatu agama tertentu. Mengapa saya katakan hampir seluruh penduduk di dunia ini? Karena tidak semua manusia itu memeluk suatu agama. Di banyak negara-negara di Eropa pada umumnya dan juga di beberapa wilayah yang lain, itu orang tidak meyakini adanya Tuhan. Mereka dengan kata lain yang kita sebut dengan istilah ateis. Ateis. A itu tidak. Teis itu berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Jadi mereka tidak percayakan atau kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, inilah saya katakan hampir seluruh penduduk. Ya. Tapi sebagian besar banyak sekali penduduk di dunia ini yang memeluk suatu agama. Perlu ditegaskan bahwa berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa manusia ada ungkapan ya yang menunjukkan bahwa manusia itu melakukan upacara, ibadat dan sebagainya. Ya, bahwa manusia itu melakukan itu semua. Dan itu memperlihatkan bahwa manusia itu percaya akan Allah atau percaya adanya Tuhan. Ketika manusia mulai melakukan upacara, ibadat dan sebagainya. Poin yang ketiga bahwa manusia percaya ada pribadi yang luar biasa, yang kuat, yang jauh melebihi kemampuan manusia. Pribadi itu memiliki banyak nama. Ya. Tapi istilah yang umum adalah Tuhan atau Allah. Kekuatan yang besar menguasai hidup manusia itu diungkapkan oleh berbagai macam agama yang ada. Pribadi yang luar biasa itu sungguh misteri, sulit dijelaskan sepenuhnya oleh manusia, tetapi dirasakan kehadirannya dan pengaruhnya dalam hidup manusia sehari-hari. Misteri, siapa yang pernah lihat Tuhan? Siapa yang pernah lihat Allah? Tidak pernah ada ya satu orang pun yang pernah melihat Tuhan atau Allah. Allah itu adalah roh. Allah itu sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata, menguasai hidup manusia. Itu tentang Allah yang sulit dijelaskan. Banyak para ahli agama, para teolog, para pemuka agama mencoba untuk merumuskan tentang Allah itu. Ya, tetapi ini kembali kepada pribadi masing-masing. Bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Allah itu dirasakan. Dan pengaruhnya itu juga dirasakan dalam hidup manusia sehari-hari.
Alasan manusia menurut agama itu apa? Ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Bahwa manusia ingin menemukan jawaban pertama. Manusia sering menghadapi berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budinya. Bahwa ada banyak hal yang berkaitan dengan hidup manusia itu sendiri. Misalkan, dari mana manusia itu berasal? Contoh pertama, dari mana? Mengapa ada penderitaan atau bencana di dunia ini? Kemana manusia sesudah ia meninggal? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada pula pertanyaan tentang segala sesuatu yang dilihat atau di dalam dialaminya. Seperti, siapa yang mengatur gerak benda angkasa? Sehingga dapat berjalan pada porosnya. Dan tidak bertabrakan. Siapa yang memberi daya hidup sehingga dalam benda-benda yang kelihatan mati sekalipun sesungguhnya ada kekuatan dan kehidupan yang luar biasa. Ya. Ini manusia ingin menemukan jawaban hidup. Menemukan jawaban atas hidupnya sehari-hari, atas berbagai macam peristiwa yang dialami. Dan itu manusia mencoba untuk mencari jawabannya dalam agama. Yang kedua, mencari perlindungan. Dalam hidupnya, manusia kerap kali merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari ada kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya sendiri. Kekuatan itu tampak dalam bentuk bencana, gejala alam atau kejadian yang menimpa dirinya. Kekuatan besar tersebut dapat menghancurkan, tetapi juga dapat membantu dirinya. Perasaan tidak berdaya itulah yang mendorong manusia untuk meminta perlindungan terhadap kekuatan lain yang lebih hebat itu. Dengan berlindung kepada kekuatan itu, manusia merasakan keamanan. Inilah manusia. Ingin mencari perlindungan. Ada sesuatu yang menimpa dirinya, dia berusaha untuk mencari jawaban. Dia menyadari ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Maka dia ingin mendapatkan perlindungan dari kekuatan yang besar itu. Poin ketiga, meneguhkan tata nilai. Tata nilai macam apa yang dimaksudkan? Dalam hidupnya, manusia mau tidak mau harus berelasi dengan sesama manusia yang lain. Tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam. Alam itu ada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia menemukan ada nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun. Dan ada juga yang sifatnya merusak relasi itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian disebut nilai baik dan jahat atau benar dan salah. Dari pengalaman pula akhirnya manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat dan salah harus dihindari. Melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagaimana dikehendaki Allah. Sedangkan yang jahat dan salah dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka manusia yang dianggap baik adalah mereka yang melakukan apa yang dikatakan oleh agama dengan baik dan benar. Ya, meneguhkan tata nilai. Agama memiliki rumusan tata nilai yang sangat banyak, dan itu adalah tata nilai kemanusiaan. Akhirnya orang dipisahkan. Ada yang baik yang harus dijalankan, ya. Ada nilai-nilai baik yang harus dilakukan. Baik dan benar itu harus dilakukan. Yang jahat dan yang salah harus dihindarkan. Itulah tata nilai yang dimaksud.
Yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Apa maksudnya itu? Pertama, manusia dalam hidupnya seringkali merasakan adanya kekacauan, yaitu penderitaan, sakit, bencana, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu membuat manusia resah bahkan frustasi. Dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir, kalau Allah demikian mencintai manusia, pasti Allah tidak menghendaki semua itu terjadi terus-menerus. Kalau Allah mencintai manusia, tentunya ada situasi lain yang dijanjikannya, yakni situasi di mana manusia dapat hidup dengan damai, tentram, tanpa penderitaan dan sebagainya. Ya, itu bagian yang keempat. Memuaskan kerinduan akan masa depan. Ya. Sudah banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia. Kekacauan, penderitaan, bencana dan lain sebagainya. Ya, dan maka manusia mencari Allah. Dan manusia memiliki keyakinan bahwa Allah mencintai manusia. Bahwa Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi. Penderitaan, sakit, bencana, dan lain sebagainya. Hasil perenungan dan dialog dengan Allah menghantar manusia kepada pemahaman tentang surga dan neraka pada akhirnya. Atau dengan kata lain istilah kerajaan Allah, nirwana, moksa, dan lain sebagainya dalam agama-agama yang lain. Serta pemahaman tentang kebalikannya yaitu neraka. Akhirnya konsep tentang surga dijadikan harapan masa depan, sedangkan neraka dijadikan hal untuk dihindari. Latar belakang yang menjadi alasan orang beragama tersebut tentu saja akan menentukan bagaimana orang menghayati agama yang dianutnya. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, surga, untuk kehidupannya yang akan datang. Sedangkan neraka adalah konsep kebalikannya yang harus dihindari. Ini poin yang keempat. Nah, bagaimana penghayatan ajaran agama yang benar menurut kitab suci, terutama dari Injil Lukas, bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, teman-teman semua, kelas 9, ini adalah satu kutipan dari Injil Lukas
yang mencoba mengajak kita untuk merefleksikan tentang hidup keagamaan itu sendiri. Ya. Cerita yang sederhana tapi menarik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bahan refleksi kita, di sini ada pertanyaan. Berdasarkan Injil Lukas tadi yang telah saya bacakan. Silakan nantinya kalian jawab, dan nanti juga saya akan membuatkan pertanyaan ini di Google Classroom, khususnya di Google Form, sebagai bahan refleksi kita tentang hidup keagamaan. Baik, ini dari penjelasan saya mengenai bagian mengapa orang harus beragama. Apakah yang harus dihayati dari kehidupan beragama itu? Ini menjadi bahan refleksi kita. Dan saya mohon kalian membaca materi, membaca bahan yang saya berikan ini untuk kalian pahami bersama. Itu saja penjelasannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas refleksinya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.